perwakilan dari BRI, Pak Anji, yang kami hormati. Tentunya di samping saya ini ada Direktur Fintech, ya, Pak Andre. Ini juga hadir di sini, ingin tahu sejauh mana kira-kiranya banyaknya daripada animo masyarakat untuk bergabung dengan tentunya PLU kami. Bapak Ibu yang kami hormati, juga tak kalah pentingnya yang kami hormati pula Pak Dede beserta staf yang dimana ini juga yang akan banyak secara teknis nantinya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti tolong tanya jawab ini dimunculkan agar supaya paham apa yang bisa didapat daripada LPM UKP ini. Juga terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Pak Tony Agus selaku Dewan Pengawas, kemudian Pak Haji, Aditya Haji dari TRI juga ya, dan Pak Sri Setiono selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kehutanan Banyumas. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya hari ini ya, dalam cara tumbuh teknis dengan tim BLU LPMUKP yang ada di Banyumas. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Andre Jianto selaku Direktur Utama dari PT Integra Pemilu Indonesia. Kami ini bergerak di salah satu industri fintech lending yang terdaftar dan berizin resmi di OJK ya. Platform kami bernama Finta dan aturan regulasi industri kami berada di aturan POJK 77 ya. Mungkin lebih dikenal dengan layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi ya. Mungkin bisa lanjut. Ya, Fintech ini didirikan, visi misinya ya mungkin kurang lebih kita ingin menjadi salah satu platform agen permodalan terkemuka, dan kebetulan salah satunya Fintech ini bergerak khusus di sektor maritim ya. Jadi platform kami itu dibentuk di tahun 2016, perusahaan berdiri. Sejak tahun 2018 sebetulnya kami sudah bermitra resmi juga dengan ya, di mana komitmen kami pada waktu itu adalah membantu penyaluran dana bergulir dari pemerintah ini agar dapat lebih mudah sampai ke sasaran yang tepat dengan menggunakan teknologi ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui dan peserta yang di sini ketahui, teknologi sekarang di industri keuangan itu kan semakin maju ya, dan belakangan yang lebih terkenal malah pinjaman online ya, yang ilegal. Di sini Fintech ini sudah resmi menjadi salah satu mitra ya. Mitra yang menawarkan apa? Kemudahan untuk melakukan pendaftaran atau melakukan validasi pinjaman ya. Jadi agen-agen pendamping yang mungkin secara konvensional di LPMUKP yang dulu menggunakan form pengajuan, kemudian data-data manual, ini kedepannya sudah bisa melakukan pendaftaran pinjaman atau meregistrasi teman-teman para pelaku usaha di lapangan itu dengan mengakses aplikasi kami ya. Bisa berkunjung ke www.fintech.id ya. Di sana rencananya mungkin ke depan kita akan lakukan pelatihan lebih teknis ya Pak. Jadi ya bagaimana cara agen-agen pendamping bisa lebih mengenal bagaimana sih cara mendaftarkan pinjaman ya, atau agen-agen ini bekerja
harus seperti apa, ya? Kenapa harus melalui fintech, ya? Di sini yang saya tawarkan adalah apa? Kemudahan aplikasi kami dapat membantu yang namanya proses kredit scoring maupun screening pada saat kita menganalisa kebutuhan pinjaman, ya. Artinya dalam memberikan sebuah kredit, tentunya LPMUKP sendiri memiliki sebuah parameter tertentu, ya. Tentunya mungkin bisa saya sharing sedikit mengenai validasi NIK misalnya, ya, kemudian validasi alamat ataupun usaha, ya. Ini kan perlu dilakukan oleh agen pendamping. Hanya teknisnya ke depan dengan adanya kami berharap semua itu bisa disampaikan melalui teknologi, ya, bukan lagi hanya sekedar kertas, Pak, ya. Kalau ketik-ketik manual itu kayaknya udah gak zaman, ya. Kalau sekarang kan tim agen pendamping di lapangan bisa memasukkan permohonan pinjaman itu melalui aplikasi kami, ya. Tentunya ke depan kita akan terus berkolaborasi juga dengan pihak LPMUKP. Bagaimana sih outputnya untuk mendapatkan sebuah credit assessment atau credit proposal secara digital? Gunanya apa? Gunanya tentu sangat berguna buat komite LPMUKP sendiri, ya, agar bisa memutuskan kredit secara kredibel, ya, secara valid. Jadi proses-proses kredit yang tadi Pak Dede sampaikan di lapangan mungkin masih ada beberapa waktu ya, sekitar sehari atau 1 bulan ke depan. Dengan adanya kerjasama ini dan kita akan segera lakukan uji coba, kita berharap proses kredit itu bisa kita pangkas sampai 7 atau 14 hari, ya, karena outputnya sudah jelas, ya. Output dari fintech sudah jelas selaku aplikasi P2P atau pinjaman online, ya. Kita mungkin bisa sharing sedikit. Fintech itu sebetulnya kalau punya bisnis reguler, kita ini tugasnya adalah membuat sebuah marketplace pelaku-pelaku usaha di sektor produktif, ya. Jadi tugas kami adalah membuat sebuah proposal kredit untuk ditayangkan di marketplace kami. Proposal kredit kami memiliki scoring, proposal kredit kami memiliki sebuah analisa, assessment untuk dipilih oleh pemodal, ya. Nah, dalam konsep kerjasama ini, pemodalnya kami adalah LPMUKP. Dan kabar bahagianya kan, kalau bisa dibilang LPMUKP sebagai pemberi modal, bunganya ini luar biasa, kalau kita bilang, ya Pak, bunganya sangat murah, ya. Dan kalau bicara reguler di aplikasi fintech sendiri, bunganya nggak mungkin sedapat itu, nggak akan serendah itu, ya. Jadi ini salah satu sebenarnya kesempatan bagus, ya, buat teman-teman pelaku usaha yang di bawah binaan LPMUKP tentunya, ya, untuk segera dapat menggunakan aplikasi ini, memanfaatkan momen kalau saya bilang, ya, situasi pandemi. Kita nggak boleh putus asa, yang namanya melakukan sebuah aktivitas produktif yang teman-teman di sana mungkin memang sudah sangat menginginkan mendapatkan akses permodalan atas usahanya untuk mendukung usahanya ke depan. Nah, ini bisa segera nanti, ya, mengakses aplikasi kita, ya. Dan jangan lupa bahwa harus, ya, ini harus, kalau saya bilang harus dipahami bahwa setiap data pribadi, setiap data keuangan, setiap informasi bisnis ataupun usaha yang disampaikan ini harus betul-betul disampaikan secara jujur dan benar, ya. Tujuannya apa? Balik lagi, tujuannya kita adalah ingin membantu teman-teman pelaku usaha kecil, ya, teman-teman pelaku usaha di Banyumas, ya, supaya kita bisa melihat apakah betul nih usaha-usaha pelaku-pelaku usaha di sini butuh, ya, dibantu dan memang ada potensi, bahkan mungkin bisa kita bina lebih lanjut, ya, agar bisa naik kelas, ya, karena seperti yang kita ketahui juga UMKM di Indonesia ini adalah tulang punggung yang sangat penting, ya, buat perekonomian, yang mana
kita terus harus membantu pertumbuhan itu. Jadi per tahun saya harap dengan dengan pertumbuhan teknologi digital yang semakin maju ini, teman-teman di sini, pelaku-pelaku usaha di sini juga nggak putus asa untuk belajar teknologi ya. Pelaku penyelenggara B2B lending ya. Lanjut. Ya, ini salah satu gambaran simulasi aja di aplikasi kami itu. Nanti teman-teman pelaku usaha atau agen pendamping bisa memilih secara scroll bar tenor dan maksimum pinjaman yang ingin diajukan. Jadi nggak perlu untuk pakai tulis-tulis lagi, Pak. Ya, tinggal digeser, menunya ada, bisa dipakai tuh. Ya, cuman mungkin ke depan Pak Dede untuk aplikasi kita ini kita uji coba sampai di tahap 20 juta betul. Ya, untuk limit 20 juta ya. Sementara masih terbatas ya. Ke depan mungkin bisa lebih besar. Lanjut. Jadi di sini sekali lagi keuntungannya agen pendamping maupun mitra kami LPMUKP dengan bekerja sama dengan kami, ya, Fintech ini sudah memiliki satu ekosistem yang terintegrasi dengan data eKYC, ya. Jadi kita ada kerjasama dengan lembaga Peruri. Jadi setiap nomor NIK yang dimasukkan, setiap foto KTP yang dimasukkan, itu akan terintegrasi. Dia akan bisa ngecek ke pusdafil masing-masing, ya. Jadi KTP-nya palsu atau tidak itu bisa kelihatan. Ini penting, ya. Jadi kalau memang ada pelaku usaha yang KTP-nya tidak terdaftar di pusdafil dan dia merasa tidak palsu, tolong koreksi. Diajak temennya perbaikin ke sistem data kependudukannya, karena kasihan ya kalau nggak dibenerin nanti KTP-nya ya akan selalu terlihatnya tidak tervalidasi, ya tidak terverifikasi, padahal mungkin hanya kesalahan kecil ya, mungkin ketukar namanya, ketukar tanggal lahirnya, ya padahal itu orang betul-betul punya potensi untuk kita danai ya, atau untuk kita ajukan pinjaman ya. Jadi ini pentingnya teknologi ya. Saat ini Fintech sudah terintegrasi dengan Pusdafil. Kemudian kita di sini juga ada yang namanya integrasi penilaian resiko kredit ya. Jadi kalau teman-teman agen memasukkan data informasi bisnis ya, baik sumber penghasilan, jumlah penghasilan, biaya operasional, kemudian termasuk menganalisa kredit Pak ya. Jadi di Fintech ini nanti akan ada yang namanya satu kolom untuk agen pendamping lah yang bekerja memasukkan deskripsi pinjaman, atau mungkin bisa dibantu dengan tim analisnya nanti Pak ya. Ini gunanya apa? Ya balik lagi, gunanya kita untuk mendapatkan proposal digital ya. Kita ada namanya penilaian risiko, nanti bisa dibaca ya, ada kredit scoringnya. Kenapa itu penting? Sangat penting untuk menilai satu kelayakan kredit. Yang namanya kredit scoring itu penting, karena tanpa kredit scoring komite kreditnya ini nggak akan mau memutus. Tidak ada pertimbangan yang jelas ya untuk memutus kredit. Jadi kita harus bisa nih ya, kita bikin secara digital. Nanti teman-teman tentunya khusus untuk agen-agen pendamping ini akan kita latih juga ya, bagaimana cara menginput data yang benar ya. Misalnya kalau ada membernya atau pelaku usahanya yang ingin dibantu, dia bilang penghasilannya let's say 10 juta, tapi nggak ada data pendukung nih ya kan? Gimana nih, bisa atau enggak? Nah, kalau kita bicara data digital, kita bicara dunia digital, kita udah harus bisa membuktikan di mana bukti sumber penghasilannya dia. Nah, kita sebagai agen juga harus punya kompeten, ya. Agennya harus kompeten, harus bisa mengidentifikasi betul nggak nih, ya. Member kamu yang kamu bawa penghasilannya jumlahnya sekian, ya. Transaksinya tercermin dari mana, ya. Kalau misalnya transaksinya masih banyak yang konvensional tunai, lebih baik diajarin ya untuk buka rekening di bank,
ya, masukin sumber penghasilannya. Supaya apa? Supaya jejak keuangannya itu bisa tercatat, ya. Jadi akan lebih mudah. Yang namanya mutasi pendapatannya itu bisa diperiksa oleh agen. Agen kan jadi lebih pede masukin datanya. Karena apa? Oh iya Pak, saya kemarin masukin 10 juta. Ini buktinya mutasinya dia ada. Nah, tim LPMUKP secara digital nanti dia akan bisa memeriksa dokumen-dokumen ini, ya, tanpa harus tanya lagi. Agen masukin 10 juta dasarnya nggak ada, pasti ditolak. Tapi kalau dilampirkan tadi yang maksudnya bukti-bukti mutasi rekening, ya, ini kan bisa jadi pertimbangan yang baik, gitu. Dengan adanya data yang valid, otomatis kredit scoringnya juga kan jauh lebih baik. Nah, ketika data kredit scoring jauh lebih baik, maka komitenya akan lebih cepat. Terus seketika dia buka dashboard lewat aplikasi kita, dia pencet, ya, tinggal nunggu 1 kali 24 jam. Kalau assessment kreditnya udah lolos semua, cair uangnya, ya. Ya, ini harus membantu yang namanya calon pelaku usahanya, Pak, ya. Jadi dia harus bantu mendaftarkan registrasi, ya. Jadi bisa diklik daftar, ya. Ini seperti yang saya bilang, agen pendamping harus memasukkan nama lengkap sesuai dengan KTP standar nih, ya. Kita nggak usah pakai isian form ketik-ketik lagi, ya. Ini simulasi aja, ya. Nama lengkap, nomor NIK, nah alamat email seperti yang saya bilang, agen itu harus konfirmasi ke kita kalau memang mau dimintain nomor alamat emailnya, kontak ke Vinta, ya. Jadi kita bikin nanti supaya agen pendampingnya bisa menginput nama email di sini, ya. Nomor handphone jangan nomor handphone agen, ya, jangan nomor handphone agen, tapi nomor handphonenya langsung calon peminjamnya yang aktif, ya. Kalau mau ganti nomor nanti susah, tetap harus ada formnya lagi. Jadi pastikan nomornya dengan benar, jangan main-main. Nanti ini akan ada proses OTP, ya, masukkan password, ya. Jadi setelah daftar, nanti mungkin kita bisa pakai akunnya Mas Adit, coba langsung masuk. Kita bisa lihat profilnya. Ini setiap database nanti kita akan pantau, Pak, dari agen pendamping yang sudah mendaftarkan siapa-siapa itu, kita akan report ke pihak LPMUKP juga, Pak, ya. Jadi mungkin kalau sudah daftar bisa dikasih petunjuk lihat profilnya Mas Adit, bentuknya, isian profil di peminjam, ya, borrower profil. Jadi di sini nanti ada informasi pendukung yang perlu di submit, ya. Ini agennya juga pendamping harus tahu, ya, data-data ini harus benar dimasukkan. Profil usahanya, ya, tipe usahanya apa, bidang usahanya apa, pembudidaya ikan apa, ya. Di sini ada siklus usaha yang agen pendamping juga harus masukin, ya. Jangan cuma asal masukin ini siklus usaha, karena akan mempengaruhi scoring, ya. Jadi jujur itu penting, ya. Ini foto, ini mungkin kalau di sistem ini kelihatan foto-foto biasa, Pak, ya. Tapi kita ada sistem membaca tag location-nya di mana. Hati-hati, ya. Jangan mentang-mentang gampang ini mah, tinggal itu aja crop dari internet. Silakan. Kalau saya bilang silakan crop dari internet. Lah kita ada yang kerja apa di dalam? Ini ada sistem, ya. Kita udah berapa kali ngisengin orang. Dia ambil dari internet, ya kan? Dia tempel muka dia juga kadang-kadang. Dia ngaku-ngaku itu mungkin barang dia, tetap kebaca. Untungnya begitu teknologi, Pak, ya. Ini untuk menjawab masalah tadi foto kolam,
ada berapa pola ya. Kalau udah pakai tag location itu bisa jauh lebih terbaca, jadi nggak butuh kunjungan ya. Keuntungannya itu Pak dengan teknologi. Nah, ini nama usaha ya, nama usaha tolong agen pendampingnya siapa? Kalau bicara ekosistem agen, masukin di bawah binaan siapa ya. Nama usaha ya ini standar, kemudian ada data pendukung apa lagi? Coba geser keuangan gitu. Jadi ada informasi pendukung, profil usaha, informasi keuangan mungkin bisa dilihat, bukan? Informasi keuangannya, nah ini simple isian, tapi ini tanggung jawabnya agen pendamping. Sekali lagi, kenapa agen pendamping? Balik lagi, agen pendamping harus mampu juga menghitung, bukannya Pak, memberikan informasi yang benar untuk kepentingan tim analis tentunya. Kemudian jaminan, data jaminan ini nanti bisa diinput, kita akan tambah field untuk jaminan yang ingin diberikan. Nah, rangkaian data-data entry di sini nanti itu akan terbentuk sebuah ringkasan ya. Ringkasannya nanti akan diberikan kepada LPKP untuk memutus kredit. Nah, kita lihat aja ini beri pinjaman. Adit coba yang proses penayangan seperti apa bentuk ringkasannya. Salah satu aja mungkin. Ini adalah marketplace, nama-nama pelaku usaha yang sudah siap untuk diberikan permodalan, tapi bukan dari LPMU ya. Di sini ada deskripsi ya. Jadi ini yang saya bilang penilaian peringkat kredit ya. Jadi kalau LPMU punya, nanti dari tim LPMU dengan agen pendamping, tentunya ada parameter standar memasukkan informasi di dalam deskripsi peminjam. Analisa apa yang perlu disebut di sini? Ini tugasnya dari tim ya. Jadi ini ada yang input nanti ya. Setelah dalam proses analisa, deskripsi inilah yang nantinya akan dipakai. Termasuk di bawah mungkin ada parameternya apa? Nah, kualitas debiturnya seperti apa? Kualitas debiturnya dicek dari Pevindo-nya, hasilnya apa ya. Kelayakan usahanya, lama usahanya berapa, ada informasi yang dikelola ya. Kemudian kemampuan finansialnya, data-data keuangannya seperti apa, ini ada semua, ada scoring, jaminannya berapa persen ya, faktor kondisi usahanya seperti apa, ada penilaian juga. Jadi ketika keluar ratingnya C+, ya berarti sudah ada tim analisa yang mengerjakan. Nah, ini file-file ini akan ada yang namanya sistem yang dikirim ke LPMUKP. Untuk apa? Untuk mendapatkan SP3 tadi, Pak. Kalau sudah dapat SP3 nanti pinjamannya ditayangkan, ya. Bentuknya seperti apa, Mas Adit? Coba ditayangkan. Jadi simpelnya setelah ada SP3 ini akan kita tayangkan nama borrower, jumlah pinjaman, tenornya, ya, dan ringkasan, ya. Jadi setelah ada SP3 dari komite LPMUKP itu akan masuk di sistem, ya. Jadi nanti LPMUKP sendiri juga bisa ngecek bahwa apa yang sudah kita naikkan itu memang ada dasar keputusannya. Ya, balik lagi mengenai bunga, nggak usah takut karena dengan LPMUKP kita nggak komersial. Dikasih berapa, kita berikan berapa. Ya, dari layanan Bintang sendiri kerjasama kita hanya mengenakan namanya biaya administrasi, hanya sebatas itu. Jadi tidak ada yang namanya bunga. Ya, jadi kami hanya menjalankan amanah. Ya. Tugas kami balik lagi. Dengan aplikasi Bintang, kami hanya membantu teman-teman agen pendamping beserta LPMUKP untuk menampilkan
portofolio kreditnya sebelum dieksekusi itu dilakukan pencairan. Ya, kalau mekanisme pencairan kita nggak akan ubah dengan SOP yang berjalan. Silakan dipilih bank yang mau bekerjasama, ya. Karena fintech hanya memfasilitasi penilaian kreditnya. Ya, jadi assessment kreditnya, baik teknologinya itu yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Mungkin singkatnya sih seperti ini ya tampilan aplikasi kita ya.